Halo teman-teman, sebelumnya kenalin aku Junia dari Altavidia 21. Di sini aku mau jelasin tentang SNJ UAS Rekayasa Pondasi 2. Nah, jadi untuk UAS ini ada dua soal. Yang pertama tentang abutmen, yang kedua tentang pondasi dalam. Nah, ini untuk abutmennya jadi soal satu dia ada konstruksi abutmen dengan bahan total 1000 ton, lebarnya 10 meter, dan jumlah tiang tiap barisnya 3 baris. Jadi ini tuh 10 meter tuh ke samping sini ya, bukan yang depan sini, tapi ke belakang. Terus P-nya yang ini, nah terus jumlah tiang tiap barisnya ada 3 baris ya, ini 1, 2, 3. Nah terus dia jumlahnya ada 6, berarti ke samping ada 3, ke belakang ada 2. Nah terus ini dia data tanahnya ini ya, ada beban luar 1,2, habis itu ada berat jenis tanah di samping abutmen 1,7, sudut geser 30, KS-nya 0. Kalau buat yang data tanah di bawah abutmen dia berat jenis tanahnya 1,7, KS-nya 5, sudut gesernya nggak ada berarti 0. Nah, terus yang dicari apa aja? Yang pertama dia hitung gaya luar yang terjadi pada abutmen, habis itu hitung Pmax sama Pminnya, sama hitung daya dukung tiang pancangnya diameternya 45 cm. Jadi tiang pancangnya udah diketahui diameternya pada kedalaman 15 meter. Sama disuruh nentuin juga FK masing-masing, minimal pakai 2 formula. Nah, terus ini untuk data-data kedalaman tanahnya. Nah, dia untuk kedalaman 0 sampai 5 meter kisaran ratanya segini ya. 5 sampai 10 segini, 10 sampai 15 segini. Nah, terus di kice di bawah 15 meter ini ada 150 sama ada JHP-nya 1300. Nah, terus ini kita langsung bahas dulu, tapi sebentar ya. Laptop aku lobet. Oke, ini kita bahas. Nah, ini diketahuinya kayak yang tadi udah dibilangin ya, ini H-nya tinggi abutmennya yang di samping kiri 5 meter. Terus ini parameter tiangnya, ini lapisan 1, lapisan 2. Nah, terus ini gaya-gaya luar pada abutmen. Jadi gaya luar yang dimaksud itu, sorry ini ada gambarnya. Gaya luar yang dimaksud itu gaya tekanan aktif sama pasifnya. Nah, P total yang tadi diketahui juga termasuk gitu. Nah, jadi ini karena di sebelah kiri abutmen ini nggak ada tanah ya, bisa kalian lihat. Jadi kita cuma hitung tekanan aktifnya aja. Makanya kenapa di sini yang dihitung cuma KA-nya. Nah, jadi KA-nya rumusnya masih sama, tangan kuadrat 45 derajat min sudut gesernya, sudut geser lapisan 1 ya, karena ini kan di samping abutmen, per 2. Nah, ketemu 0,3. Nah, di sini untuk apa namanya? Diagram tegangan tanahnya itu kan ada yang kotak sama ada yang segitiga. Nah, ini kalau teman-teman lupa mungkin yang kotak itu dia tegangan tanah akibat beban luar. Kalau yang segitiga itu tegangan tanah akibat berat sendirinya. Makanya kalau dilihat dari rumusnya untuk PA1 ya berarti yang persegi dia rumusnya Q dikali KA dikali H dikali B. Jadi itu tuh tekanan tanah di sepanjang B kan berarti ke belakang, di setinggi H yang diakibatkan oleh beban luar akibat siki gitu. Nah, kalau untuk PA2 dia rumusnya kan setengah kali gamma 1 kali H kali KA min 2 C akar KA kali H kali B. Dia tekanan tanah yang bekerja di sepanjang B juga, sepanjang B setinggi H, tapi diakibatkan oleh berat sendiri tanah di lapisan tersebut. Nah, di sini ada P juga nih. P itu gabungan antara P total ban luar yang tadi 1000 sama berat sendiri. Berat sendiri itu apa? Berat sendiri itu berat abutmennya. Jadi si abutmen ini kan dia dari beton ya. Nah, dia tuh punya beratnya. Punya beratnya sendiri. Di sini lengannya 0. Kenapa 0? Karena berat itu ngikutin gravitasi. Jadi arahnya ke bawah. Sama kayak arah P total. P total juga kan beratnya ke bawah ya arahnya. Nah, si berat sendiri juga sama arahnya ke bawah karena dia berat kan jadi ikut gravitasi. Nah, kenapa di sini lengannya 0 untuk
gaya P ini, karena kita momennya terhadap titik O ini. Kalau misalnya terhadap titik O ini, berarti yang arahnya ke bawah, P total sama berat sendiri itu dia nggak punya lengan ya, 0 lengannya. Karena di tengah semua nih, di tengah semua. Gitu. Nah, oke. Terus jadi di sini untuk gaya horizontalnya dia cuma ada PA1 sama PA2. Nah, terus untuk momennya dia tadi P-nya nggak ada lengan ya. Nah, ini PA1 kali H per 2 karena dia titik beratnya di tengah. Jadi setengah H. Kalau yang PA2 tuh titik beratnya kan di 2 per 3. Jadi 1 per 3 lengannya kalau pada titik 0. Nah, ini momennya 151,25. Nah, ini karena arahnya gini, jadi arah momennya kayak gini. Nah, itu sama aja kayak arah X. Makanya di sini di soal selanjutnya di perhitungan Pmax dan Pmin itu dia momen yang ini dipakainya untuk Mx. Sedangkan M-nya tidak ada karena nggak kita hitung ya. Nah, tadi kalau dilihat dari peletakan si filenya gini ya. Kan tadi ada 6 buah, terus katanya ke samping 3, ke belakang 2. Dengan lebar 10 meter. Nah, ini jadi kita mau hitung Pmax sama Pmin ini rumusnya kayak gini. Tapi kita ada nentuin Ymax-nya dulu. Ymax ini apa? Ymax ini jarak terjauh dari sumbu X-nya ke si titik pusat filenya. Nah, karena ini case-nya cuma ada satu, jadi Ymax-nya dari sini ke sini aja. Nah, kalau misalnya nanti ada bentuknya kayak gini ya, ini misal ada paketnya kayak gini, ada 2 gitu ya. Nah, ini sumbunya sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, si Ymax-nya itu di sini, ke tiang kedua. Karena ini ini file terjauhnya. Karena ini kan cuma satu, jadi file terjauhnya ya di sini gitu. Tapi kalau seandainya dia ada 2 letaknya kayak gini, jadi ambilnya yang paling deket tepi. Misalnya tepinya, berarti file terjauhnya yang ini gitu. Nah, Ymax itu di sini rumusnya B per 2 dikurangi 1,5D. Nah, ini kenapa 1,5D? Jadi itu ada peraturan untuk file cap itu letak file cap, jarak file cap dari tepi ini, dari tepi ke sini, dari tepi file cap ke, dari tepi file ke tepi file cap-nya itu 1D. 1D. Nah, sedangkan ini kan dari tepi file cap ke pusatnya kan berarti 0,5D kan, D kan diameter. Nah, makanya di sini B per 2 dikurangi 1,5D. Nih, ketemu hasilnya segini ya, 4,325. Nah, ini EY kuadrat itu apa? EY kuadrat itu jumlah jarak-jaraknya. Nah, di sini yang positif itu maksudnya jarak di sebelah kanan ya. Jadi, Ymax yang di sebelah kanan sumbunya nih. Ini kan sumbu nih, tengah sumbu. Nah, itu ada file yang di sebelah kanan sama file yang di sebelah kiri. File yang di sebelah kanan itu Y-nya positif. Kalau yang di sebelah kiri ini Y-nya negatif. Nah, ini kalau letaknya kayak gini, kalian juga harus ngitung ya dari sini ke sini. Gitu. Jadi kalau misalnya case-nya ada 2 kayak gini ya filenya, nah berarti nanti kalian hitungnya Ymax, Y terhadap titik yang ini, terus nanti Ymax yang terhadap file yang ini sama yang ini. Yang tengah kenapa nggak dihitung? Karena dia letaknya dilewatin sumbu gitu. Jadi dia nggak dihitung. Nah, makanya di sini cuma 2 aja, yang kanan sama yang kiri. Nah, untuk X, karena di sini kalau lihat di persamaannya X max itu dikaliinnya sama MY, terus sigma X kuadrat juga ada di bawah persamaan MY, sedangkan MY di sini tidak ada, berarti nolin aja. Berarti ini ditulisnya juga tidak ada.
Nah, tinggal dimasukin aja ke rumus yang ini, Pmax sama Pmin. Terus ketemu Pmax 172,5, Pminnya 160,84. Nah, ini kalau minta digambar, gambarnya kayak gini ya. Ini Pmax, ini Pmin. Nah, selanjutnya ini kita hitung daya dukung tiang pancang diameter 45 pada kedalaman 15 meter dan FK masing-masing, minimal 2 formula. Nah, untuk data tanahnya kayak gini. Pertama kita hitung dulu luas tiang pancangnya. Ini di sini aku simbolinnya AB ya. Ini rumusnya luas permukaan lingkaran sama keliling tiang pancang nih aku simbolinnya O. Nah, pertama di sini kita pakai rumusnya si Meyerhof dulu. Nah, jadi Meyerhof ini dia ngebikin jadi ya 3 lapisannya ya. Karena kan untuk perhitungan daya dukung tiang pancang itu dia kan ada samping sama bawah ya. Ada friction sama point. Nah, friction ini tuh kekuatan di sampingnya, kekuatan di sekeliling pilenya. Kalau yang pile ini kekuatan di bawahnya, di dasar pilenya. Nah, di sini karena tadi masing-masing kedalaman dibagi ini ya, ada 1, 2, 3 gitu ya, 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15, dan itu punya nilai Kice yang berbeda, jadi berdasarkan Meyerhof, dia dipisah gitu. Nah, ini untuk lapisan 1 dia dari kedalaman 0 sampai 5. Nah, L-nya tuh maksudnya kedalamannya ya, total kedalamannya. 0 sampai 5 berarti 5 gitu. Nah, Fs ini rumusnya menurut Meyerhof Kice per 200. Nah, ini kita masukin Kice-nya. Untuk kedalaman 0 sampai 5 berapa? Ternyata Kice-nya 15 kan? Nah, dimasukin ke sini, 15 per 200, ketemu segini. Nah, terus ini rumus frictionnya itu Fs dikali As. Fs dikali As. As-nya itu kedalamannya dikali sama kelilingnya. Karena kan ini friction ya. Jadi kita ngitungnya kekuatan di sekelilingnya. Makanya dikalinya sama si O di kelilingnya. Nah, Fs dikali A1 dikali O. Ketemu 5,3 ton. Nah, sama juga untuk yang lapisan kedua sama lapisan ketiga juga kayak gitu. Nah, ini kita langsung hitung Pout friction-nya. Pout friction-nya berarti total kekuatannya, kekuatan sampingnya. Ketemu 33,57. Nah, terus ini untuk yang poin. Tadi kan yang di samping, ini yang poin. Yang poin itu dia hitungannya, jadi kita ninjau 4D di atas kedalaman yang ditinjau. 4D di atas kedalaman yang ditinjau itu maksudnya 4 dikali D. Berarti kan D-nya 0,45. 0,45 dikali 4 itu berapa? 4 kali 4, 16 ya. 2 ya. 2 meter. 2 meter. 2 meter di atas dasar. Kan dasarnya 15 meter. Berarti 2 meter di atasnya kedalaman 13. Nah, tadi di sini kita tahu kedalaman 13 tuh masuknya 50 ya. 50. Nah, terus ini yang selanjutnya Kice yang kita perhitungkan 1D di bawah kedalaman yang ditinjau. 1D itu kan berarti 0,45. Berarti di kedalaman 15,45. 15,45 ini masuknya yang data terakhir. Berarti Kice-nya 150. Terus kita rata-ratain Kice R-nya. Kice 1 yang tadi di 4D di atas dasar sama Kice yang 1D di bawah dasar. Ketemu 100 Kice R-nya. Kita hitung rumus Pout point-nya. Kice R dikali AB dikali 1000. Nah, ini dikali AB karena dia di bawah ya, jadi dikalinya luas permukaan. Ketemu Pout point-nya segini. Nah, PO-nya berarti tinggal gabungin yang samping sama yang dasar. Ketemu segini. Nah, rumus FK-nya itu PO dibagi sama Pmax yang tadi udah kita hitung. Ketemu ternyata kalau pakai rumusnya Meyerhof, FK-nya 0,52, berarti nggak memenuhi ya. Karena kan FK-nya yang boleh minimal banget 1,5.
Selanjutnya kita pakai caranya si Bageman, aku bingung namanya siapa. Bageman ya nyebutnya. Nah, di sini dia pakainya JHP. Nah, ini rumusnya untuk field friction, untuk yang sekeliling, kekuatan sekeliling, itu dia rumusnya JHP dikali O dibagi 5 dikali 1000. 5 ini udah tetapannya 5 gitu. 1000 ini untuk konversi dari kilogram per centimeter kuadrat ke ton. Nah, ketemu 36,76. Selanjutnya yang Peult point. Nah, ini untuk si Bageman ini dia sama ya untuk yang poinnya. Jadi kita ninjau data di atas dasarnya sama data di bawah dasarnya. Cuma bedanya kalau yang Meyerhof tadi di atasnya 4D, di bawahnya 1D. Kalau untuk Bageman ini di atasnya 8D, di bawahnya 3,5D. Nah, 8D berapa tuh? 8D dikali 0,45 berarti 3,6 meter ya. 3,6 meter berarti masuknya masih yang kedalaman 10 sampai 15. Makanya di sini kicanya 50. Terus ini untuk di kedalaman 3,5D karena dia di bawah 15 meter, berarti kita pakainya yang 150. Masih di sana rata-rata juga KCR ketemu 100. Nah, ini rumus Peult point-nya. KCR dikali AB per 3 kali 1000. Ini tiganya juga sama udah ketetapannya, 1000-nya biar konversi dari kilogram per centimeter kuadrat ke ton. Nah, ini dikali AB karena dia di dasar. Terus sama PL-nya berarti Peult friction ditempel point. Terus hitung FK-nya rumusnya masih sama, ketemu berarti hasilnya 0,52 masih belum cukup. Cara selanjutnya ini pakai cara umum. Nah, jadi dia pakai JHP diketahui KS. Nah, KS ini udah ketetapan 0,75. Rumus Peult friction-nya KS dikali JHP dikali 0 per 1000. Ketemu hasilnya 137. Terus untuk KCR-nya dia pakai KCR rata yang di kedalaman yang ditinjau. Nah, ini untuk KB-nya juga dia ketetapan dan ngikutin nilai KS kalau nggak salah. Nah, terus Peult point-nya rumusnya ini. KB kali KC kali AB per 1000. Nah, terus ini rumus PL-nya segini. Peult friction tambah Peult point, terus kita cari FK-nya. Nih, FK-nya 1,14. Lumayan ya, udah mulai mendekati tapi masih belum memenuhi. Terus cara selanjutnya pakai caranya Trofimov. Dia masih sama juga pakai JHP, tapi di sini ada diameternya. Rumus Peult-nya JHP dikali 0 dibagi D per 1000. Terus KCR-nya ini 50. Terus masukin KB-nya masih ikut yang tadi ya. Ini Peult point-nya KB dikali KC dikali AB. Ini segini ketemu. Sorry banget. Ini D-nya bukan diameter ya, tapi ini ketetapan juga. D-nya 1,5. Nah, terus ini untuk PL-nya Peult friction ditambah Peult point. FK-nya masih sama kayak tadi caranya, ini masih memenuhi juga ya pakai cara Trofimov. Terus ini terakhir kita pakai caranya si Balasubramanian. Nah, dia pakai JHP. Terus ini A-nya 0,7 dia ketetapan. Peult friction rumusnya A kali JHP kali O. Terus ini KC1 sama KC2 kayak yang tadi, tapi ini 3,75D di atas sama 1D di bawah. Nah, ini untuk KCR-nya segini, terus B-nya ini 0,75 dia ngikutin nilai KB ya. Nah, ini rumus Peult point-nya KB kali KC kali AB per 1000. Nah, ini PL-nya kayak gini, FK-nya kayak gini. Nah, berarti dari semuanya nggak ada yang memenuhi ya, teman-teman. Untuk perhitungan dari dukung yang ini. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada salah satu kolom pojok dengan beban totalnya 500, MX-nya 15, MY-nya 10. Nah, ini jadi dia udah diketahui semua nih beban keluarnya. Nah, terus yang diminta rencanakan pondasi borpel pada salah satu kolom pojok.
cari Pmax sama Pmin, hitung daya dukung bor pile pakai diameter 80, kedalamannya 18 dengan data uji NSPT sebagai berikut ya. 0 sampai 6 lempung NSPT-nya 8, 6 sampai 12 lempung pasiran NSPT 20, 12 sampai 18 pasir kelempungan NSPT 27, 18 meter nih 40 lanung kerikilan. Hitung Emax sama Demax pada potongan A atau pi kolom. Ukuran kolomnya 70 kali 70. Kita langsung ke soalnya aja ya. Jadi di sini diketahuinya udah ya kayak sesuai yang tadi. Nah, direncanakan. Jadi di sini untuk perencanaannya sendiri tuh cuman kayak menentukan aja gitu ya. Asumsinya aja. Nah, tadi itu kan kedalaman bor pile-nya 18 ya. Kedalaman bor pile-nya berapa sih? 18, tapi ujian SPT-nya sebagai berikut. Nah, di sini tuh aku ambil 20 meter karena kalau dilihat kedalaman 18 itu NSPT-nya masih 27. Jadi dia kayak kalau untuk perencanaan pile tiang panjang dan pokoknya untuk perencanaan pondasi dalam itu NSPT 27 itu masih kurang gitu. Nah, jadi di sini aku ambil 20 meter karena biar NSPT-nya 40. Diameternya nggak berubah 0,8. Terus aku asumsiin DF tebal si palkepnya 1,5 ya. Nah, ini untuk NX sama NY-nya dia 2 masing-masing. Nah, ini gambar pondasinya kayak gini. Cari Pmax sama Pmin. Nah, ini NX sama NY-nya 2. Terus Ymax-nya 1,2 meter ya. Karena dari sini ke sini ini jaraknya udah diketahui 1,2 meter. Nah, karena di sini ada 2 ya, nggak ada yang dilewatin sama sumbu dan ada 2 doang, jadi kanan kirinya kita masukin. Nah, karena tadi di soal juga ada MX sama M-nya, jadi X-nya juga kita hitung sama ya ke samping sini nih, karena dia sama nih dimensinya persegi, jadi jaraknya juga sama. Tinggal dimasukin aja ke rumus Pmax sama Pmin. Nah, ketemu Pmax-nya segini, Pmin-nya segini. Sekarang kita hitung daya dukungnya. Nah, untuk pertama kita pakai caranya Meyerhof. Meyerhof ini dia pertama NB ini yang dasar ya. Nilai NSPT di dasar. Nah, dia nih nilainya 40. Jadi itu menurut Meyerhof syarat NB-nya ini nggak boleh lebih dari 40. Jadi semisal kalian nemu soal yang nilai NSPT kedalaman yang kalian hitung ini 60 gitu ya, lebih dari 40 misal, itu berarti kalian harus masukin angka 40 di perhitungannya. Karena dia syarat NB-nya nggak boleh melebihi 40. Nah, ini L-nya tinggi tiang. Tinggi tiang tadi karena aku mengasumsikan ada DF ya, ada pile cap-nya. Jadi tinggi tiangnya Z dikurangi DF 18,5 meter. Terus ini D-pile-nya diameter, terus ini AP tuh luas permukaan, AS-nya ini keliling. Nah, ini untuk nilai NSPT rata. NSPT rata nih aku tinggal ke rata-ratain aja nih. 8, 20, 27, 40. Nah, terus ini tinggal dihitung QU-nya sama dengan 40 kali NB kali AP tambah 0,2 NSPT rata dikali AS. Nah, ini karena tiang panjang ya. Karena tiang panjang, jadi dia pakainya di sini 0,2. Nah, kalau misalnya pakainya yang bor pile nih, setahu aku ininya diganti jadi 0,1. Tapi coba baca lagi aja. Terus ini untuk Q-nya. Q-nya berarti kan Q dibagi FK. Di sini aku pakai FK-nya nggak, maksudnya Meyerhof nih pakai FK-nya 3 gitu. Jadi di sini dibaginya 3 ya. Nah, ketemu nilainya segini. Selanjutnya kita pakai rumusnya Ries dan O'Neill and Wright. Jadi di sini AP-nya luas permukaan, AS-nya sekelilingnya. Nilai NSPT-nya 40, N ratanya 23,75.
Nah, ini kita ngitung daya dukung ujung tiang. Ujung tiang itu berarti dasarnya ya. Nah, rumusnya ini 9 dikali SU dikali AP. Nah, di sini SU tuh maksudnya eh, kok korelasinya sama NSPT gitu. Nah, di sini aku ngaliinnya dia sama 7,5 CL sama MH itu karena di sini tulisannya lanau kerikilan ya. Jadi kayak nggak murni lanau gitu. Jadi aku masukinnya ke CL sama MH dia 7,5. Nah, terus ini syaratnya di sini harus kurang dari 4.000 kPa. Jadi sebenarnya yang dibandingin sama 4.000 kPa ini tuh dia 9 kali SU-nya aja sebelum dikaliin sama AP gitu. Makanya di sini aku 9 kali SU-nya sama dengan 1.700 dibandingin sama 4.000 kPa berarti oke ya. Nah, baru dikali. Kalau udah oke, baru dikaliin sama si AP-nya. Ketemu KP-nya segini. Terus kita hitung daya dukung selimut tiangnya. Nah, masih sama, tapi kalau yang ini alfa. SU-nya masih sama kayak yang tadi, ikut yang tadi ya, 7,5 kali 4. Pak, kalau yang ini kan 40 karena NB ya, kalau yang ini karena N rata-rata. Nah, terus ini untuk alfanya. Jadi alfanya itu dia mengacu pada angka ini ya, untuk rumusnya si Responel ini. Nah, nilai SU-nya kita lihat dia nilai SU-nya ternyata ada di antara ini ya, 150 sampai 250. Berarti kita hitung nilai alfanya pakai rumus yang ini nih. 0,55 dikurangi 0,1 dikali SU per PA dikurangi 1,5. PA ini dia tekanan atmosfer 100 jadi nilainya. Nanti kalian masukin aja, nah ketemu hasilnya alfanya 0,52. Nah, kita kalian lagi nih karena dia kan ada syarat juga nih sama kayak yang di atas. Syaratnya 260. Nah, kita kaliin lagi A kali SU sama dengan 92, berarti dia kalau ada 260 ya, berarti oke. Tinggal dikaliin sama AS. Ketemu segini. Nah, ini Q-nya QP tambah QS segini, terus kita hitung FK-nya. Maksudnya kita hitung QL-nya dibagi sama FK. Ketemu ini QL-nya segini. Nah, cara terakhir ini caranya Schemerman. Schemerman ini dia pakai tabel. Nah, ini masih sama APAS, NSPT sama N rata. Nah, kita untuk yang nentuin dulu sih tanahnya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini itu dia lempung kepasiran, pasir kelempungan, lanau kerikilan. Nah, kalau dari sini tuh dia aku di sini ambilnya ke yang ini tabel kedua ya, karena dia kayak lempung, lanau, pasir digabung gitu. Terus abis itu lanau pasir, lanau dan maksud sini. Jadi kayak dia campur-campur lah, makanya aku ambil yang ini. Nah, kita lihat lagi yang side friction di tabel yang ini, lihat yang side friction sama end bearing. Nah, ini ya nih. Ini kita pakai rumus yang ini. Jadi untuk side frictionnya kita pakai yang ini. Untuk end bearingnya kita pakai ini. Nah, kita KP-nya ini berarti end bearing dikali AP. End bearingnya ini 1,6 dikali sama NSPT. NSPT-nya 40. Berarti 64. Satuannya jangan lupa ya TSF. 64 TSF. Dikali sama AP. Berarti 64 TSF dikali AP. Satuannya 32,19 TSF per TSF M kuadrat. Selanjutnya kita QS. QS ini yang side friction. 0,04 dikali N rata-rata ya average. 0,04 dikali N rata 0,95 TSF dikali sama AS. Nah, ini ketemu kita Q-nya QP tambah QS 76,37 TSF dikali M kuadrat. Karena ini satuannya TSF dikali M kuadrat, kita harus ubah ya biar kayak yang lainnya pakai ton. Makanya dikonversiin ton. Jadi segini. Nah, itu untuk hitungan daya dukung. Selanjutnya kita hitung yang Emax sama Demax di potongan AA tepi kiri kolom. Nah, jadi kita tadi udah tahu ya, lebar pelkepnya kan 4 meter. Tepi pelkep ke pusat pelkepnya ini 0,8 meter. Lebar kolomnya 0,7, tebal selimut kolomnya 0,075.
Nah, kita hitung si A-nya ini. A-nya ini dari sini ya, dari tepi kolom sini ke si gayanya. Nah, ini B per 2 dikurangi tepi file ke pusat file dikurangi C per 2 ini kolom ditambah TS. TS ini tebal selimut kolom ya. Di sini aku pakai tebal selimut kolom ini 0,075, ini asumsi aja sih sebenarnya. Nah, terus ini P-nya Pmax yang tadi 130. Nah, terus ini PKA. PKA itu maksudnya P kanan ya. Nah, ini Pmax dikali NY. Nah, terus kita hitung Max-nya tinggal momennya, berarti gaya dikali jarak. Gaya dikali lengan, berarti P kanan dikali sama A. Dmax-nya Pmax dikali sama NY. Udah, ini momennya, ini bidang lintangnya. Selesai. Sekian penjelasan SNJ UAS. Kalau ada yang mau tanya langsung hubungin aku aja. Makasih teman-teman.